Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Perkembangan Fisika pada Masa Islam untuk mata kuliah Sejarah Fisika. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Syahrul Bukhari dengan nomor NPM 212153081. Kemudian yang kedua ada Zaniatuz Zahra dengan nomor NPM 212153050. Dan yang ketiga ada Sheila Sutarsana dengan nomor NPM 212153505. Untuk pembahasan yang pertama, dari poin 1 sampai dengan poin 4 akan disampaikan oleh Zaniatuz Zahra. Kemudian untuk poin 5 sampai dengan poin ke-8 akan disampaikan oleh Sheila Sutarsana. Dan poin yang terakhir yaitu poin 9 sampai dengan poin 12 akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk pemaparan poin 1 sampai 4 kepada Zaniatuz Zahra dipersilahkan. Baiklah, saya Zaniatuz Zahra, saya akan menjelaskan. Satu, faktor yang mempengaruhi ilmuwan barat bermunculan pada masa kejayaan Islam. Sekitar abad 16, faktor-faktor luar berperan besar dalam melemahkan kemajuan sains di dunia Islam seperti perpecahan di kalangan politik mereka sendiri. Perperangan dengan dunia barat, kolonisasi barat untuk mencari sumber-sumber kekayaan baru di negeri-negeri muslim dan lain-lain. Akibatnya, institusi-institusi pendidikan yang berperan dalam pengembangan sains menyusun dan tergantung sepenuhnya pada penemuan-penemuan saintifik asing. Faktor yang pertama, kritik dari Al-Ghazali yang menentang pengaruh dari filsafat Yunani yang menjunjung tinggi logika dalam penilaian ilmu dalam peradaban dunia Islam. Kendati Ibnu Rushd bersikeras bahwa tidak ada kontradiksi antara filsafat Avicenna dan Al-Farabi dengan ajaran agama. Al-Ghazali tetap menyatakan perang terhadap pengaruh filsafat Yunani dan menginginkan pemurnian ajaran agama Islam. Sejak perubahan filosofi pemurnian itulah, zaman keemasan Islam mengalami kemunduran drastis sehingga jarang sekali menghasilkan ilmuwan-ilmuwan besar seperti pada abad 9-11 silam. Faktor kedua. Faktor lain yang turut mendorong runtuhnya era emas ini adalah serbuan dari bangsa Mongol yang akhirnya meluluhlantahkan Baghdad bersama dengan perpustakaan sekaligus pusat ilmu pengetahuan paling lengkap saat itu, Bait al-Hikmah. Penghancuran ini sering dianggap sebagai titik penurunan dunia Islam di bidang pengetahuan. Untungnya, ratusan ribu manusia ke Observatorium Marrakech, Azerbaijan yang kemudian menjadi sumber referensi dan inspirasi para ilmuwan Eropa pada zaman Renaissance dan Enlightenment. Next. Dua, cara Al-Batani mengetahui jarak bumi dengan matahari dan mengukur keliling bumi. Cara Al-Batani mengetahui jarak bumi dengan matahari dan mengukur keliling bumi, yaitu ketika ia melanjutkan pendidikannya di Rakoh. Ia memikirkan tentang astronomi dan melakukan penelitian tentang mengelilingi bumi dalam waktu yang lama dan buah dari pemikiran dan penelitian tersebut yang mendapatkan penemuan yang cemerlang seperti mengetahui jarak bumi dengan matahari dan mengukur keliling bumi. Al-Batani melakukan penelitian tersebut selama 42 tahun. Buah pemikirannya dalam bidang astronomi yang mendapatkan pengakuan dunia adalah lamanya bumi mengelilingi bumi. Berdasarkan perhitungannya, ia menyatakan bahwa bumi mengelilingi pusat tata surya tersebut dalam waktu 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Perhitungannya mendekati dengan perhitungan terakhir yang dianggap akurat. 3. Penemuan konsep perhitungan geometri. Pada abad ke-9 Masehi, matematikus muslim bernama Khawarizmi telah mengembangkan geometri. Astronomi dapat diartikan sebagai ilmu falak, pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran beserta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. Al-Khawarizmi bersama dengan para ilmuwan pada masa Khalifah Al-Ma'mun melakukan perhitungan berdasarkan pengembangan ilmu sebelumnya, yaitu menggunakan rujukan utama dari kitab Al-Ustadzat The Element, hasil karya Euclid tentang geometri.
Al-Khawarizmi merupakan orang pertama yang membuat dan menerbitkan tabel persamaan trigonometri, yang di dalamnya terdapat sinus, cos, dan tan, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan utama dalam perhitungan astronomi berkaitan dengan kedudukan bintang-bintang. 4. Alasan Al-Kindi menolak konsep Aristoteles. Konsep optik Aristoteles menjelaskan, penglihatan merupakan bentuk yang diterima mata dari objek yang sedang dilihat. Sedangkan, menurut Al-Kindi, penglihatan justru ditimbulkan akibat adanya daya pencahayaan yang berjalan dari mata ke objek dalam bentuk radiasi yang padat. Ditentangnya argumen Aristoteles, karena objek dapat dilihat bukan hanya ketika sampai mata, tetapi akibat adanya pembiasan cahaya yang kemudian diteruskan ke retina dan diproyeksikan menjadi bidang kerucut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sheila. 5. Konsep refleksi cahaya oleh Al-Kindi. Al-Kindi adalah ilmuwan muslim pertama yang mencurahkan pikirannya untuk mengkaji ilmu optik. Kitab berjudul De Radix Stellarum merekam hasil kerja keras dan pemikiran Al-Kindi tentang optik. Al-Kindi mencetuskan 14 teori-teori tentang ilmu optik yang telah menjadi hukum-hukum perspektif di era Renaissance Eropa. Menurut Al-Kindi, penglihatan ditimbulkan karena adanya daya pencahayaan yang berjalan dari mata ke objek dalam bentuk kerucut radiasi yang padat. 6. Teori keseimbangan hidrostatika Al-Hinjini. Dalam mekanika dan hidrostatika, Al-Hinjini mewarisi dan mengembangkan riset-riset dari Al-Biruni. Tesis yang dinyatakan oleh Al-Biruni bahwa seluruh benda memiliki berat dikembangkan lebih dalam oleh Al-Hinjini. Ia menunjukkan bahwa udara mempunyai berat dan juga mempunyai gaya dorong ke atas, sama halnya seperti zat cair. Menurut Al-Hinjini, tekanan udara disebabkan karena udara mempunyai berat dan memiliki gaya dorong ke atas, sehingga udara mempunyai tekanan ke segala arah. Fakta inilah yang sekarang disebut dengan tekanan udara. Implikasi dari penemuannya yaitu berat suatu benda di udara kurang dari berat yang sesungguhnya, dan bahwa berkurangnya berat suatu benda tergantung pada kepadatan udara. Sintesis yang dilakukan oleh Al-Hinjini terhadap hidrostatika dan mekanika melahirkan temuan baru mengenai konsep berat. Menurut Nasir Arsyad, ilmuwan muslim sepanjang sejarah 1989, konsep yang diajukan Al-Hinjini telah berhasil mengatasi kesukaran-kesukaran yang terdapat dalam konsep Archimedes. 7. Al-Hinjini menemukan konsep hukum gravitasi. Al-Hinjini adalah seorang ilmuwan muslim dalam bidang fisika dan astronomi. Eksperimen-eksperimen dilakukan oleh Al-Hinjini untuk mempelajari kesetimbangan, berat benda, dan menemukan sesuatu yang penting yang berkaitan dengan gravitasi. Kemudian, pada abad ke-12, Al-Hinjini melakukan penelitian dan menekuni secara mendalam tentang gravitasi. Setelah melakukan beberapa eksperimen, dalam bukunya Mizan al-Hikmah, Al-Hinjini merumuskan gravitasi yang disebut dengan At-Tikli, yang mana gravitasi adalah setiap benda yang memiliki berat pada posisi tertentu dari pusat bumi. Gaya gravitasi bergantung pada jaraknya ke pusat bumi. Sedangkan gravitasi menurut Isaac Newton pada abad ke-17, gravitasi adalah semua benda di alam akan menarik benda lain dengan gaya yang besarnya sebanding dan hasil kali massa partikel tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Berdasarkan pernyataan tersebut, terbukti terdapat kesamaan antara ilmuwan barat dan ilmuwan muslim. Di dalam beberapa literatur memang belum disebutkan atau belum ditemukan bahwa Al-Hinjini telah merumuskan atau membuat rumus matematika dan persamaan terkait hubungan antar variabel tersebut. Namun, yang pasti dia telah menemukan variabel-variabel terkait dengan peristiwa gerak jatuh suatu benda karena gravitasi bumi. Jika demikian, maka relevan jika dikatakan Newton menemukan hukum gravitasi yang dipengaruhi oleh pemikiran dari Al-Hinjini. 8. Penetapan arah laluan pergerakan matahari, bulan, dan planet oleh Abdurrahman Al-Sufi. Abdurrahman Al-Sufi atau yang lebih dikenal dengan Al-Sufi adalah seorang sarjana Islam yang mengembangkan astronomi terapan. Di barat, ia lebih dikenal dengan sebutan atau dengan nama Az-Zofi. Bukunya yaitu Kitab Al-Kawakib As-Sabitah Al-Musyawar adalah salah satu kontribusi besar ia dalam ilmu atau bidang astronomi. Buku itu sangat diperhitungkan dan telah menjadi rujukan penting sejak abad ke-10 hingga era modern. Pada sekitar abad ke-10, Al-Sufi dapat memaparkan 1000 kegunaan astrolabe.
Astrolabe adalah instrumen klasik dalam astronomi yang sering digunakan untuk menentukan posisi benda langit tanpa menghitung. Astrolabe ini dimanfaatkan oleh para astronomi untuk menentukan waktu berdasarkan posisi matahari dan bintang-bintang. Astrolabe juga berguna untuk menentukan waktu matahari terbit dan terbenam. Dari selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahrul. 9. Cara Abdurrahman Sufi menemukan kedudukan, jarak, dan warna bintang. Al-Sufi atau Abdurrahman Sufi secara sistematis berhasil merevisi katalog bintang yang dibuat oleh Ptolemus. Ia merubah Al-Mages yang populer itu dengan kitab Suwar Al-Kawakib, kitab bintang-bintang tetap. Kitab yang dirampungkannya pada tahun 964 Masehi itu memang berbasis pada warisan astronomi Yunani. Sejarawan Jerman yang juga ahli dalam penamaan bintang dalam astronomi Islam, Paul Kunitz, mengungkapkan tradisi masyarakat lokal di negeri musim yang tersebar di semenanjung Arab dan Timur Tengah memiliki nama tersendiri untuk beragam bintang yang terang. Salah satunya adalah Aldebaran. Kemudian 10. Alat pengukur sudut Al-Kujandi. Alat pengukur sudut ini bernama sextan. Alat ini berfungsi untuk mengukur kecondongan dataran garis ekliptik secara lebih akurat. Sextan dinding adalah kreasi yang dibuat oleh seorang astronom muslim yang bernama Abu Mahmud Hamid Al-Kujandi. Beliau lahir pada tahun 940 Masehi. Sextan hasil inovasi Al-Kujandi digunakan untuk menentukan posisi atau menghitung jarak. Sextan dinding atau mural sextan milik Al-Kujandi telah sanggup membuat rincian secara per detik. Selanjutnya 11. Awal mula Ibnu Yunus menemukan ilmu antariksa. Ibnu Yunus tahun 950 Masehi sampai tahun 1009 Masehi. Ia adalah sang ilmuwan yang mengembangkan ilmu pengetahuan seperti astronomi, matematika, dan astrologi di bawah lindungan kekhalifahan Fatimiyah. Ibnu Yunus mengabdikan dirinya selama 26 tahun bagi pengembangan sains di era kepemimpinan Khalifah Al-Aziz dan Al-Hakim, penguasa dinasti Fatimiyah. Ibnu Yunus tercatat melakukan observasi astronomi selama 30 tahun dari tahun 977 Masehi hingga tahun 1003 Masehi didedikasikan untuk kedua khalifah. Dengan menggunakan astrolabe yang besar hingga berdiameter 1,4 meter, Ibnu Yunus telah membuat lebih dari 10.000 catatan mengenai kedudukan matahari sepanjang tahun. 12. Penemuan Ibnu Al-Haytham terkait konsep fisika. Ibnu Al-Haytham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penelitian. Beragam teori tentang ilmu optik telah dilahirkan dan dicetuskan oleh beliau. Penelitiannya tentang cahaya memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler yang menciptakan mikroskop serta teleskop. Dialah orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya. Konon, dia telah menulis tak kurang dari 200 judul buku. Dalam buku tersebut, Ibnu Al-Haytham meyakini bahwa sinar cahaya keluar dari garis lurus dari setiap titik
di permukaan yang bercahaya. Ia membuat percobaan yang sangat teliti tentang lintasan cahaya melalui berbagai media dan menemukan teori tentang pembiasan cahaya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.